Selamat bertemu kembali dalam ibadah onsite di tempat ini. Begitu juga untuk yang ibadah online di rumah. Saya menyapa selamat beribadah. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau fokus untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Biarlah hati kita saat ini rindu untuk menyenangkan Dia. Karena Dia Allah satu-satunya yang patut kita tinggikan, yang patut kita muliakan. Saya mohon dengan hormat, semua HP tolong di silent. Ya, kita fokus kepada Tuhan, kita mau datang menyembah Dia. Kita juga bersyukur pagi hari ini hambanya Bapak Pendeta Revi sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendekat dan mendekat kepadamu. Hanya dekat padamu Tuhan, hati kami tenang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia. Segala puji hormat syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta. Layakkan kami Yesus, layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu, bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Yesus, menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta. Layakkan kami Yesus, layakkan aku. Bawa kami lebih dalam, bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku,
diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Ibu Lia berdoa. Ibu Sandy, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kalau pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini telah kami lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, kesehatan, anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan ampuni setiap dosa salah kami. Agar kami boleh layak ada di hadapan-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan yang pakai, Tuhan yang urapi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah ketika kami pulang kami boleh membawa sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sesuai dengan tema Ibu Gembala yang sudah berikan kepada kita. Berakar ya, kita harus berakar di dalam Dia. Jadi kita jangan pernah tukar Yesus. Jangan pernah jual Yesus. Baik karena harta, baik karena cinta maupun karena tahta. Mari kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Ya, kita angkat pujian dari awal. Haleluya Yesus. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia
Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes Lord, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yes Lord, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah goyah imanmu. Amin. Iya, karena Dia satu-satunya milik kita di surga. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini Tuhan, hanya Engkau Yesus. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita angkat dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Yes Lord, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau
kami di surga Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti saya buka ruang kesaksian, kita angkat pujian. Silakan nanti yang mau bersaksi ya. Janganlah kau takut dan gelisah, karena Yesus selalu beserta kita. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yes, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yes Lord, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Bagaikan Raja Wali, Ku akan terbangkit. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, Ku akan terbangkit. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, Ku atasi semua. Haleluya. Biarlah kita anak-anak Tuhan terus naik dan naik. Haleluya. Silakan Ibu Elizabeth. Haleluya. Puji syukur saya kepada Tuhan. Terima kasih sungguh kemurahan, kebaikan Tuhan yang sudah menolong kejadian mami saya. Waktu tanggal 7 dia jatuh, ternyata jatuhnya itu menyebabkan patah di pinggul penghubung. Nah sebelumnya kami nggak tahu itu patah. Dan sejak waktu jatuh terus kita bawa ke rumah sakit. Dan gak lama juga di ronsen di sana. Dan di rumah sakit itu gak lama Pak Agus dan Ibu datang. Dia ingetin saya, Elizabeth kalau mau dioperasi jangan di Jakarta ya.
Itu saya pikir, oh iya benar. Tapi ini saya pikir mami saya belum tentu patah ya. Orang jatuhnya enggak parah-parah amat saya pikir. Ternyata betul itu patah. Tapi saya enggak percaya juga sama ronser itu. Saya kirim berita itu karena Pak Agus bilang kirim ke kucing. Iya saya kasih tahu ke sana. Ya benar patah. Dan saya berdoa Tuhan. Karena dia enggak bisa bangun, enggak bisa gerak. Jadi gimana nih bawanya? Duduk enggak bisa. Jadi puji Tuhan, Tuhan begitu baik, Tuhan lancarkan semuanya. Dari kita cari pesawat sampai tiba di sana semua berjalan baik, berjalan lancar. Dan operasinya juga cukup cepat karena dari kita mendarat di sana jam 10 waktu sana, dia dioperasi sekitar jam 3-an siang sudah bisa dioperasi. Kemudian malamnya dia sudah sadar, udah biasa lagi. Saya bersyukur sekali Tuhan tuh luar biasa. Dan kuasa doa itu sungguh luar biasa. Saya berterima kasih buat Ibu Gembala, juga Wakil Gembala, teman-teman di Jemaat PDAMS yang mendoakan, mendukung dalam doa sehingga semua berjalan lancar. Dan hari Senin kemarin kita sudah pulang dan sekarang sedang pemulihan. Terima kasih sekali lagi semua karena Tuhan Yesus yang sudah menolong. Apapun juga saya percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Elizabeth buat kesaksiannya. Biarlah Mami Oti terus dipulihkan dan dipulihkan sehingga dapat beribadah kembali bersama-sama dengan kita. Baik, karena Tuhan Yesus baik, Dia tidak pernah meninggalkan ketika kita berharap kepada Dia. Kita akan nanti mendengarkan satu kesaksian lagi ya dari Michelle. Iya, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini aku mau kesaksian tentang cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup saya, terutama dalam pekerjaan. Deg-degan ya. Jadi dalam perjalanan karir saya, aku tuh selalu pegang ayat Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan puji Tuhan tuh selama dari COVID sampai tahun lalu, pekerjaan saya tuh berjalan dengan sangat lancar dan malah di luar dugaan kayak achieve gitu, bisa achieve-nya tuh yang lebih-lebih sampai. Tapi di awal tahun ini tuh semuanya kan lagi sulit ya. Dan untuk pas masa aku harus turun dari achievement aku tuh, aku yang mulai anxious sendiri to the point yang aku pikir kayak, aduh harus ngapain lagi ya kayak dengan kekuatan manusia aku. Dan aku karena naturally juga overthinking, aku sampai yang kayak mikir, aduh kayaknya udah deh nggak, mungkin di sini udah bukan tempat yang baik lagi. Kayak aku juga sering curhat gitu kalau di youth AMS, kalau Zoom, aku sering cerita kayak aduh capek banget kerja, kayak capek kerja tuh sampai kayak nangis-nangis tiap hari, kayak ketawa sambil nangis gitu kan. Kayak literally itu nangis terus lah. Dan tapi tetap dikerjain gitu. Dan aku tuh kayak mikir, oh ya udahlah, the only way resign. Terus aku pas kita ada permohonan doa, aku tulis gitu kayak doanya tentang pindah kerja sebenarnya spesifik. Tapi in my quiet time, aku doanya ke Tuhan, ya wes lah Tuhan kayak maunya apa gitu, kayak apakah untuk tetap stay atau pindah. Ya pokoknya aku berserah ke Tuhan gitu maunya apa. Dan aku dikasih ayat juga, Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan aku pas baca ini kayak, haha literally nangis gitu. Kayak literally air mata nih. Terus habis itu ya aku aminin, aku kayak ya tetap melakukan pekerjaanku ya dengan kayak semaksimal aku, kayak apa yang aku bisa. Ya fokusnya bukan manusia lagi lah, kayak ayo kita shift back the focus ke Tuhan gitu, bukan ke manusia. Dan minggu ini, puji Tuhan aku dipanggil sama atasanku buat kayak performance appraisal. Dan gak semua karyawan kan dapat ini. Dan ternyata puji Tuhan di luar expectation, katanya ternyata selama 2 tahun ini. Jadi itu yang tadi aku kira, aku kerja sambil nangis tuh kayak secapek apa aku kerja ini tuh gak ada yang manusia tuh gak lihat sebenarnya. Karena aku kerjain tuh kayak di rumah, in my own time lah. Dan aku pikir kayak sambil kerja pun kadang mikir kayak, ini tuh aku ngelakuin ini
manusia juga gak ngeliat buat apa aku ngelakuin ini. Tapi ya Tuhan selalu jawab dengan kayak ayat tuh kayak Tuhan selalu kuatin. Dan ternyata pas kemarin di review dibilang, iya ternyata karena aku juga ada sekali ngomong ke bos aku pas lagi ngobrol, aku bilang, iya ini kayaknya aku ngerjain apa juga bos belum tentu lihat, kayak bos gak bisa lihat lah kerjaanku. Dan ternyata dia bilang kayak, ya ternyata emang manusia gak harus lihat gitu, kayak ada yang lihat, Tuhan juga ngelihat gitu, kayak puji Tuhan banget, kayak aku dikasih kayak nilai yang sangat bagus dan juga kayak dari company minta aku kayak buat stay lagi untuk selama kalau bisa 3 tahun gitu. Dan ternyata who knows gitu, kayak jawaban dari Tuhan bukan yang ya udah tempat baru, tapi malah ternyata Tuhan suruh aku kayak tunggu, stay dulu di sini kayak. Dan aku percaya mungkin buat orang-orang tuh mikir kayak loh kayak emang bakal bagus ke depannya 3 tahun loh di sini, kayak harus tetap terus di company ini. Ya aku tetap percaya aja dan setia dulu lah Tuhan maunya apa. Dan kedepannya juga aku percaya Tuhan yang akan terus bimbing perjalanan aku sih dalam hidupan aku. Terima kasih, sekian dari aku. Haleluya, terima kasih Michelle atas kesaksiannya. Itulah ya, jika kita tetap setia melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah kita akan angkat satu pujian. Nanti setelah pujian ini saya minta Ibu Yuli ya untuk bersaksi karena beliau berulang tahun tanggal 18 kemarin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yes. Haleluya. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanku. Waktu siang atau malam dia pimpinku selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah lupakanku. Yesus tak pernah lupakanmu. Waktu susah atau senang dia beserta selalu. Yesus tak pernah lupakanku. Yesus tak pernah, Yesus tak pernah. Yesus tak pernah tinggalkan. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar buat saya. Kau pria saja, Yesus tinggalkan kau pria. Amin. Kamu wanita, Yesus tak pernah lupakan. Amin. Yesus tak pernah lupakanmu. Waktu susah atau senang dia beserta selalu. Yesus tak pernah lupakan. Sama-sama. Yesus tak pernah. Yesus tak pernah. Yesus tak pernah tinggalkan. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar buat saya. Yesus tak pernah. Yesus tak pernah. Yes Lord. Yesus tak pernah. Amin. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar buat saya. Cintanya besar buat saya. Cintanya besar buat saya. Dan juga buat saudara. Silakan duduk. Saya persilakan kepada Ibu Yuli. Puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan terutama ya. Tuhan sudah tambahkan umur saya sehingga ya Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan yang daripada Dia saja dan keluarga. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan pada hidup saya supaya saya juga boleh selalu setia dengan kepada Tuhan. Saya mau nyanyi sebuah lagu.
Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Thank you. Oh iya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Yuli. Ya, pujian yang begitu indah. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hidup kita, hati kita berikan untuk firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada di dalam benih ilahi. Biarlah benih itu terus bertumbuh, berakar yang kuat, agar iman kita di dalam mengiring Yesus tetap teguh bersama Dia. Haleluya Yesus. Ada dalamku benih ilahi, benih yang hidup setiap hari. Aku membawa benih ilahi, ku biarkan dia bertumbuh. Ku disegarkan oleh firman-Nya, ku disegarkan oleh firman-Nya, ku diterangi oleh kasih-Nya. Bila ku punya
yang hidup setiap hari. Aku membawa benih ilahi, ku biarkan dia bertumbuh. Ku disegarkan oleh firman-Nya, yes Lord. Ku disegarkan oleh firman-Nya. Ku diterangi, amin, oleh kasih-Nya. Bila ku punya benih ilahi, apapun juga aku hadapi. Ku disegarkan, ku disegarkan oleh firman-Nya. Ku diterangi oleh kasih-Nya. Bila ku punya benih ilahi, apapun juga aku hadapi. Bila ku punya benih ilahi, bila ku punya benih ilahi, apapun juga aku hadapi. Silakan Ibu Lia berdoa. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk setiap kesaksian yang dibawakan oleh anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah pembela kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan Bapa. Urapi hamba-Mu dengan minyak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap hamba-Mu yang bawakan itu boleh menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali. Saya senang khususnya ibadah pada hari ini banyak yang bersaksi. Tuhan tunjukkan pembelaannya, Tuhan tunjukkan pertolongannya dari anak muda yang ingin cari pekerjaan yang baru sampai performance appraisal, juga sampai ke orang tua yang mengalami kejadian patah tulang tapi Tuhan tetap sertai dalam operasinya sehingga berjalan lancar. Juga tadi ada Tante Yuli juga yang Tuhan kembali percayakan 1 tahun. Itu semua kita alami ya, kita alami, bukan kita dengar tapi kita alami secara pribadi kasih Tuhan itu. Dan sekarang waktu menunjukkan jam 9:10. Waktu saya diberikan hanya sampai 9:50. Jadi saya akan khotbah 40 menit saudara ya. Puji Tuhan, saya juga baru pulang dari liburan dari Jepang. Mungkin kalau saudara di sini pergi ke Jepang bukan hal yang luar biasa. Tapi kalau di Cianjur, itu satu Cianjur tahu saudara. Satu gereja tahu. Jadi begitu kami pulang ke gereja lagi itu ditanyain sama jemaat. Ya, saya ditanya, Irma ditanya, Jenny
yang anak kecil itu didatangin sama satu tante. Berdua aja berdiri. Itu berapa hari ke Jepang? Kemana aja? Irma pergi ke tempat fitness, ke gym. Ketemu juga jemaat. Ditanya lagi kemana aja di Jepang. Tante juga pernah pergi ke sana. Jadi gak ada yang nanya, Ref gimana tangannya? Udah sehat belum? Udah sembuh? Gak ada. Yang ditanya gimana Jepang gitu. Cuman Pak Iwan aja yang tanya gimana ya dari tangannya, puji Tuhan, masih ingat. Jadi saya sikapi dengan positif, artinya jemaat Cianjur lebih peduli dengan kesenangan hati saya daripada penyakit saya. Ya. Tapi ngomong-ngomong penyakit, tadi pagi saya sempat kaget begitu bangun, tangan saya nggak bisa gerak saudara. Aduh, jadi begini, mau diangkat, aduh Tuhan apa. Tapi ya puji Tuhan mungkin karena ketindihan aja sih ya. Jadi saya mau mulai terapi di Cianjur nanti hari Senin. Kalau Tuhan percayakan sembuh melalui terapi di Cianjur, puji Tuhan. Kalau tidak saya mau coba kan katanya jangan di Jakarta ya. Jadi saya mau ke Pineng nanti ya. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka saudara firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-14. Kata berakar yang Paulus pakai di dalam perjanjian baru itu hanya 2 kali. Satu di Kolose, satu di Efesus. Sekarang kita lihat Efesus 3 ayat yang ke-14. Coba ya, saya akan baca mulai dari 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Dia, Allah atau Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ya berhenti dulu di situ. Jadi Paulus kembali menggunakan 2 perumpamaan, ya, 2 analogi, yaitu berakar dan berdasar. Satu tumbuh-tumbuhan, satu bangunan yang kokoh. Dia gabung. Kalau di dalam Kolose dibilang hendaklah kamu di dalam Tuhan, berakar di dalam Yesus, ini berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih yang mana yang dimaksudkan oleh Paulus? Tentunya kasih Kristus. Kita lanjut ke ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami atau mengerti betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus yang Paulus bilang sebelumnya, hendaklah kamu berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus itu. Dan ayat 19, dapat mengenal kasih itu sekalipun maksudnya sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kita hidup semua karena kasih Kristus, ya. Alkitab yang kita miliki, firman Tuhan, itu adalah Kristus itu sendiri. Apa yang dia lakukan, apa yang diucapkan, terutama apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. Dan kembali Paulus tegaskan, nah kamu berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus itu. Yang di ayat 18 yang dibilang betapa lebarnya, betapa panjang, tinggi, dan dalam. Panjang, lebar, tinggi. Kalau di dalam bahasa pengetahuannya itu bicara mengenai 3 dimensi. Satu dimensi cuma bicara mengenai garis saja. Tapi begitu 2 dimensi ada panjang dan lebar. Itu bisa lukisan. Tapi begitu panjang, lebar, tinggi, kita bisa mengetahui isinya, volumenya, 3 dimensi dari apa yang ada di depan kita. Nah, Paulus sudah bilang bahwa kasih Kristus itu bukan cuma gambar saja.
yang bisa dilihat, tapi satu bentuk yang berisi, yang kita bisa pegang, yang kita bisa nikmati, yang kita bisa rasakan. Dia objek yang utuh, malah ditambah satu lagi, dalamnya kasih Kristus. Kalau kita pernah pergi ke tempat mainan, ada tempat permainan 4D, 4DX ya. Jadi pengalaman yang dialami oleh si penonton itu ada waktunya, ada time terlibat di dalam 3D itu. Jadi kasih Kristus dibilang oleh Paulus adalah demikian lebar, demikian panjang, demikian tinggi dan dalam kasih Kristus itu. Kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi dan dalam itu yang harus ayat 19 bilang kita kenal. Kita ginosko. Kenal melalui pengalaman secara pribadi, ya. Dan dapat mengenal kasih yang apa? Yang panjang, lebar, tinggi dan dalam itu. Walaupun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kasih yang mana? Kasih Kristus, cinta Kristus. Kalau sudah waktu saya bayangkan kasih Kristus, saya pikir dia mati ya, dia mati untuk saudara dan saya. Sekarang kita coba tempatkan. Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Dibilang dia bukan mati karena disalib, dia mati karena menyerahkan nyawanya kepada orang yang ingin membunuh dia. Kepada prajurit Romawi, kepada orang Yahudi yang bilang salibkan dia, salibkan dia. Dia berikan nyawa kepada orang-orang yang ingin mengambil nyawa tersebut, hidup itu, supaya orang-orang yang ingin membunuh dia memiliki hidup yang kekal. Nah, kalau saudara masih belum mengerti misalnya, coba saya kasih contoh yang lebih sederhana. Dalam kehidupan kita, memberi misalnya adalah bagian dari memberkati. Kita memberi kepada orang, let's say memberi uang atau memberi harta, memberi uang. Memberi uang kepada orang yang ingin mengambil uang kita, merampok uang kita, mengambil secara paksa uang kita. Tapi kita berikan secara ikhlas, secara tulus semuanya. Supaya orang yang mau ngambil harta kita bisa kaya selama-lamanya dan kita miskin. Itu kasih Kristus. Hidupnya dia serahkan kepada orang yang ingin merampas nyawa dia. Hidup dia agar apa? Agar hidup orang itu kekal. Enggak masuk akal. Itu yang Paulus bilang. Tapi itu yang aku inginkan. Kamu mengenal, kamu mengalami kasih Kristus yang seperti itu. Kasih yang di luar pemahaman kita. Mana ada saudara yang sanggup dan yang mau melakukan hal yang seperti itu. Jangan ngomong masalah nyawa. Masalah memberikan semua kepada orang yang ingin mengambil paksa. Agar dia kaya selamanya dan kita jadi miskin. Orang itu hidup kekal, kita saudara dan saya punya hidup yang kekal. Dan Tuhan mati di dalam keberadaan dia sebagai manusia. Nggak masuk akal. Itu kasih Kristus yang Paulus harapkan kita untuk berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya. Dan kalau kita sudah bisa mau, dibilang ginosko. Mengenal kasih Kristus itu. Ginosko, alami secara pribadi. Makanya tadi waktu orang-orang yang bersaksi. Mereka dengar orang tolong. Mereka dengar orang kasih pekerjaan. Mereka dengar orang tolong operasi dia. Mereka dengar orang itu panjang umur. Tapi mereka mengalami secara pribadi. Menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah itu kata-kata yang mereka saksikan adalah kesaksian yang hidup. Kenapa? Karena kasih Kristus mereka alami secara pribadi. Dan itu yang Paulus sekali lagi inginkan supaya apa? Orang-orang di Efesus berakar dan berdasar, berakar di dalam kasih Kristus yang seperti itu. Kalau dibilang di ayat 18 ya, kembali lagi di ayat ke-18.
Paulus menggambarkan kasih Kristus itu betapa lebar, betapa panjang, tinggi, dan dalamnya. Betapa lebar, tidak ada satu jurang yang cukup lebar untuk bisa memisahkan kita antara Allah dengan kita. Sekalipun ada jarak yang lebar karena dosa yang dilakukan oleh manusia, tapi kasih Kristus mati, dia menghancurkan tembok seteru sehingga apa? Sehingga jurang pemisah, dosa yang memisahkan kita, itu kita bisa sampai datang kepada Bapa, datang kepada tahta anugerah, tahta kemurahannya, karena darah Kristus, karena kasih Kristus. Tidak ada jurang yang terlalu lebar yang tidak bisa dijembatani oleh kasih Kristus. Mau apapun yang ada di hadapan saudara, mau apapun masalah yang ada di hadapan saudara, begitu sepertinya cita-cita sudah kelihatan, tapi kok susah digapainya. Saudara, kok dibilang saja dalam Roma, dia saja yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, masa dia tidak memberikan yang lain beserta dengan anaknya itu? Kasih Kristus cukup hanya dia melebarkan tangannya saja. Maka jurang pemisah antara langit dan bumi, antara Allah dan kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Dan kalau dibilang betapa lebar, oh tidak ada jurang yang cukup lebar untuk bisa memisahkan antara kita dengan dia. Dan betapa panjangnya. Saudara, kalau kita bicara mengenai panjang adalah bicara mengenai perjalanan. Saudara, waktu kita berjalan, oh kita bilang aduh capek. Makanya tadi Michelle bilang aduh kerja ini. Walaupun ketawa tapi nangis, terus ujung-ujungnya nangis terus setiap hari. Terus dia baca satu ayat, walaupun ayatnya menguatkan, menabur dengan bersorak-sorai. Tapi dia nangis juga, oh kok kayak gak selesai-selesai. Ada masalah satu selesai, datang masalah berikutnya selesai, datang lagi masalah berikutnya. Ada satu jarak, ada satu waktu yang harus ditempuh. Tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dibilang nubuatan akan lenyap, bahasa roh akan lenyap, tapi kasih Yesus tinggal tetap. Dia sudah memilih kita jauh dari sebelum dunia diciptakan, dibilangnya. Dipilih untuk apa? Untuk hidup kudus dan tidak bercela di hadapannya. Sebelum kita ada, kasih Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi hidup benar di hadapan dia. Dan sampai dunia ini berakhir, sampai hidup kita selesai, kasih Tuhan pun akan tetap ada. Jadi artinya apa? Betapa panjangnya. Tidak ada satu perjalanan hidup kita yang tidak cukup panjang untuk selalu dipenuhi oleh kasih Kristus. Setiap detail, setiap langkah, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ada orang yang umur 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100 tahun. Tidak ada waktu yang terlalu panjang untuk kasih Tuhan terus menyertai hidup kita. Betapa panjangnya. Oh, kalau kasih Tuhan yang kekal itu ada. Kasih Tuhan yang kekal itu yang Paulus bilang, coba kamu berakar di dalam kasih yang seperti itu. Kamu hidup dibangun di atas dasar yang kasih seperti itu. Walaupun ada kesusahan, ada tantangan, tapi kita ingat bahwa apa? Kasih Tuhan ini panjang, betapa panjang, tidak mengenal waktu, kekal, tidak ada akhirnya di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melewati segala masa dalam hidup kita. Puji-pujian saya sangat diberkati, banyak pujian yang sungguh menguatkan saya. Tadi waktu saya masuk saya ditanya, mau lagu apa setelah firman? Saya bilang mau benih ilahi. Ternyata benih ilahi juga dinyanyikan. Dibilang dalam lirik itu yang diciptakan oleh almarhum Bapak Gembala. Apapun juga aku hadapi. Kalau ada benih ilahi. Kalau ada kasih Tuhan. Kalau ada firman Tuhan. Dan juga tidak berhenti di situ. Dia bilang betapa lebar dan panjangnya dan tingginya kasih Tuhan itu.
Tidak ada satu tembok yang cukup tinggi yang bisa menghalangi kita untuk tetap maju. Surga, langit tetap lebih tinggi. Mau tembok seperti Yerikho, mau tembok apapun yang ada dalam hidupmu, tidak bisa menahan kasih Tuhan untuk tetap menolongmu. Malah satu ayat yang saya ingat di dalam kejadian Pasal 49 ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Lengannya tetap tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebabnya gembalanya gunung batu Israel. Ayat 22 bilang, Yusuf seperti pohon yang dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dalam Pasal 49 Kejadian, Yusuf bicara mengenai kedatangan Yesus. Dia seperti pohon yang ditanam oleh Bapa di muka bumi yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Dan dibilang dahannya mengatasi tembok. Mau tembok apapun yang dibangun mengelilingi dia, mencoba menggagalkan dia. Tapi perjalanan seorang Yusuf, dia bisa terus naik, terus bertumbuh. Tembok boleh tinggi, tapi pohonnya dia lebih tinggi lagi. Kasih Kristus memampukan kita untuk apa? Bertumbuh lebih tinggi, mengatasi tembok. Dan dahannya naik melewati tembok itu. Dan itu kasih Kristus. Kasih Kristus tidak mengenal batas. Manusia bikin tembok. Manusia coba menghalangi kita. Manusia coba menutup mata kita. Manusia dan dunia coba membuat mata kita seperti tidak ada harapan. Gelap semua. Seperti kita melihat tembok buntu. Tapi betapa panjang, betapa tinggi kasih Tuhan dibilang. Surganya itu. Langit di mana dia ada. Makanya saya selalu ingat kata-kata Helga waktu papa baru meninggal. Dia bikin di IG. Dia bilang, my father says, look up. Bapakku di surga bilang, lihat ke atas. Dan kalau kita lihat ke atas, lihat betapa luasnya langit. Betapa indahnya bintang. Betapa kuatnya terang matahari. Dan betapa besar dan kuasanya Tuhan saya. Itu melihat ke atas memampukan kita untuk tetap berjalan. Karena kadang kalau kita melihat apa yang di sekeliling kita. Bukan hal yang menguatkan. Tapi hal yang melemahkan. Tembok selalu bicara mengenai hidup yang terkungkung. Hidup yang tidak membiarkan kita untuk melihat apa yang Tuhan sediakan untuk kita sebetulnya jauh lebih besar. Tapi Yusuf dahannya mengatasi tembok. Karena apa? Karena kasih dari Allah menyertai Yusuf. Kemanapun dia pergi, apa yang Yusuf perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi. Dan Paulus akhirnya menutupnya dengan betapa dalamnya kasih Kristus. Tidak ada satu kejatuhan yang cukup dalam untuk Tuhan tidak selamatkan. Tidak ada dosa yang terlalu kotor untuk Tuhan mau turun, mengambil dan mengangkat tangan kita. Kenapa? Karena dia pun yang dari surga mulia. Dia turun, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan dibilang ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tidak ada yang lebih rendah dari kematian di kayu salib. Kematian yang hina,
Kematian hanya untuk seorang penjahat yang paling jahat. Tapi Tuhan lakukan itu. Kasih-Nya yang begitu dalam melakukan itu. Untuk apa? Dia berkata kepada kita semua, tidak ada kejahatanmu yang terlalu besar yang tidak bisa aku ampuni atau selamatkan. Kasih-Nya tidak bisa kita fahami karena melampaui pikiran kita, melampaui pengetahuan kita. Tapi tetap Paulus bilang, aku ingin kamu mengenal, aku ingin kamu mengalami panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus seperti itu. Karena apa? Karena orang yang sudah mengalami kasih Kristus seperti itu, dia akan berakar dan berdasar di dalamnya. Dia akan jadi pohon yang kuat. Pohon yang bertumbuh terus. Pohon yang bisa mengatasi apapun yang ada di hadapan dia. Makanya Paulus bilang, hendaklah kamu berakar di dalam kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Bukan kasih manusia. Tapi kasih Yesus yang melampaui segala apapun yang pernah kita alami. Nah, saudara kekasih. Yesus sempat bilang di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Ini juga maksudnya bukan jual nama ayah saya, tapi ini juga salah satu ayat yang Papa sampaikan di khotbah dia yang terakhir. Ya, di waktu itu masih streaming online. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Nah, ini bagaimana kita harus cara untuk berakar. Bagaimana sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, banyak buah. Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya sesaat sebelum dia disalib. Dia mengatakan bahwa aku akan mati. Aku harus mati. Kenapa? Supaya kalau aku mati, aku akan menghasilkan banyak buah. Kalau aku tidak mati, aku akan tetap sendiri saja. Tetap satu biji saja. Tidak ada pertambahan. Jadi artinya apa? Kalau Yesus menolak untuk mati, kalau Yesus tidak mau mati, dia hanya menjadi satu pokok anggur saja. Dia tetap dimuliakan di surga, tapi hanya sendirian. Tidak ada saudara dan saya yang menjadi bagian untuk menikmati janji Tuhan itu. Kehidupan yang kekal, hidup yang baru. Kalau Yesus menolak untuk mati saat itu. Makanya Yesus bilang, aku harus mati. Supaya apa? Supaya aku menghasilkan banyak buah. Kalau dia sekali lagi tidak mati, tidak ada orang berdosa yang akan diselamatkan. Nggak ada nih, kita nggak ada nih ngumpul di satu ruangan karena nama Yesus nggak ada kalau Yesus tidak mati. Tapi Yesus pakai perumpamaan, satu biji gandum yang harus mati agar dia menghasilkan banyak buah. Biji gandum itu kalau saya pelajari, pertama dia harus jatuh. Ya, jatuh ke tanah, baru mati. Biji gandum ini bukan mati dalam arti kata mati yang sesungguhnya, tapi dia punya lapisan luar, itu akan mengering terus akan membusuk. Nah, begitu lapisan luarnya membusuk, sudah mengering, maka ada disebut bakteri-bakteri yang muncul karena kebusukan dari si lapisan luar si biji gandum itu yang akan membuat biji gandum itu mulai hidup, mulai merespon kembali terhadap apa? Terhadap tanah di mana biji gandum itu dibuang. Jadi dia bukan saja sudah
dibuang, jatuh ke tanah, jatuh ke bumi, tapi dia juga mati, masuk ke dalam tanah selama 3 hari, 3 malam, baru dia kembali dibangkitkan dan dia hidup. Baru gereja berkembang saat itu. Harus mati. Harus mati. Harus mati. Supaya apa? Berbuah banyak. Kalau tidak mati, tetap hidup, dia akan tetap satu saja. Kita pun seperti itu. Orang-orang pengikut dia, kalau kita menolak untuk mati, seperti kita menolak untuk mati terhadap dosa. Kita menolak untuk mati terhadap karakter kita. Maka kita hanya hidup sendiri saja. Kita tidak bisa membawa banyak orang untuk datang kepadanya. Jadi biji gandum. Saudara dan saya juga biji gandum. Dan kita menolak mati, itu sama dengan kita tidak mau mengorbankan masa depan kita untuk Kristus. Kita tidak mau merubah karakter kita untuk Kristus. Kita tidak mau menyerahkan harta atau kekayaan kita untuk Kristus. Atau misalnya untuk orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Mereka ada yang dipanggil tapi mereka menolak untuk meninggalkan rumahnya. Mereka menolak untuk jauh dari orang tuanya untuk Kristus. Bisa, tapi kamu hanya akan sendiri saja. Kamu tidak akan berbuah. Makanya untuk menjadi berakar atau berbuah lebih lanjut, kita harus mau mati seperti Kristus pun mau mati untuk kita. Cuman bedanya kita mati terhadap tadi hal-hal yang saya sudah bilang. Ya. Hal-hal yang lama, hal-hal kebiasaan yang buruk, hal-hal karakter yang tidak baik, hal-hal perilaku yang berdosa. Mati terhadap dosa untuk hidup kepada Kristus. Nah saudara, kan Yesus sendiri pernah bilang, kalau kamu mencintai ayahmu, ibumu, anak lelakimu, anak perempuanmu lebih daripada aku, kamu tidak layak untuk aku. Bahkan kalau kamu mengasihi saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu lebih daripada kepada aku, kamu tidak layak untuk mengikuti aku. Dalam Lukas dibilang, kalau kamu tidak benci ayah dan ibumu. Keras. Tapi maksudnya apa Yesus bilang? Bukan kita tidak boleh sayang. Kita harus sayang kepada keluarga, ke orang tua, ke anak, ke istri. Saya misalnya sayang kepada Jenny. Sepenuh hati. Saya sayang kepada istri saya Irma. Sepenuh hati. Saya coba lakukan sekuat tenaga saya untuk membuat mereka hidupnya senang. Bahagia. Saya mengasihi mama saya juga seperti itu. Saya mengasihi mereka 100%. Tuhan tidak mau 99%. Kalau kita mengasihi mereka 100%, Tuhan ingin kita mengasihi dia lebih tinggi. Jadi saudara bayangkan kasihnya seperti apa yang dia tuntut dari kita. Tidak aneh kan? Karena kasih Tuhan pun yang begitu panjang, lebar, tinggi dalamnya. Yang tidak bisa dijelaskan saja itu sudah dia lakukan. Apalagi sekarang kita untuk Tuhan yang sudah dia berikan segalanya agar kita boleh hidup benar, kudus, tidak bercela hingga menikmati kehidupan yang kekal. Harus lebih mengasihi Tuhan lebih tinggi daripada mengasihi suami, istri, anak, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Saudara kasih itu mereka semua sepenuh hati. Saudara kasih Tuhan lebih penuh lagi hatinya. Itu jangan turunkan kasih kepada keluarga. Tapi kasih kepada Tuhan yang harus lebih tinggi di atas itu semua. Ada orang bilang oh ya. Tapi Rev kan Tuhan juga ingin kita mengasihi keluarga lebih dari pelayanan. Oke kalau dibanding pelayanan sih. Tapi kalau dibanding pribadinya Tuhan. Enggak ada lawan. Kamu harus kasihi keluargamu sampai mati. Kamu harus kasihi Tuhanmu lebih daripada itu. Nah kalau kita sudah seperti itu. Makanya di ayat 25. Di ayat 25.
Ayat 25, coba Yohanes 12. Barang siapa mencintai nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidupnya yang kekal. Jadi jangan sampai kita mengasihi diri kita lebih daripada mengasihi Tuhan. Karena di 2 Timotius bilang, hari-hari ini semakin jahat. Ya, yang pertama disebut orang akan mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri sendiri lebih daripada kita mengasihi Tuhan, aduh. Kadang saya bilang, aduh di Cianjur sih. Waktu saya pernah bilang, aduh saudara kalau saya boleh pilih sih. Saya tidak mau misalnya habis saya pulang dari Malaysia, besoknya saya langsung harus khotbah 2 kali di youth camp. Besoknya lagi saya harus khotbah 2 kali lagi. Itu baru pulang liburan. Saya harus 2 kali khotbah hari ini, lusanya 2 kali lagi khotbah. Padahal saya liburan. Tapi terus saya pikir, lah kan memang untuk itu Tuhan panggil saya. Untuk jadi hambanya. Hamba kan tahu ya saudara ya. Hamba itu kan jongosnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh saya melakukan hal seperti itu, saya tidak boleh protes. Walaupun saya capek. Walaupun tangan saya ada gangguan. Tapi kalau Tuhan suruh saya untuk melayani dia. Mempercayakan satu pekerjaan. Oh saya harus kerjakan. Karena saya sadar. Ada waktunya Tuhan tidak percayakan lagi. Jadi selama Tuhan percayakan kepada saya. Apapun yang saya alami secara fisik. Walaupun saya capek. Secara fisik maupun capek hati. Tapi itu saya kesampingkan. Saya biarkan itu harus mati. Agar apa? Agar saya bisa bertumbuh, saya bisa berbuah. Biji gandum itu bisa tumbuh dan berbuah banyak. Kalau apa? Kalau kita mau mati. Terhadap apa? Terhadap diri sendiri, saudara. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Cengli ya. Dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi artinya apa? Kita harus sama dengan siapa yang kita layani. Seorang pelayan harus sama dengan tuannya. Hamba harus sama dengan tuannya. Kalau tuannya bilang, aku pergi ke kiri, saya nggak bisa pergi ke kanan. Karena dia bilang, iya harus mengikuti aku di mana aku berada. Jadi kalau Tuhan bilang, aku ingin pergi ke sana, aku harus pergi ke sana. Walaupun mungkin secara manusia saya tidak mau ke sana. Itu mati terhadap diri sendiri, mati terhadap karakter, mati terhadap mimpi sendiri. Oh Tuhan saya ingin ke sini. Ini mimpi saya, ini cita-cita saya. No, Tuhan bilang kamu harus ke depan sana. Dan saya sebagai seorang pelayan harus berada di satu tempat di mana Tuhan saya berada. Walaupun kadang tempat itu tidak enak, walaupun kadang itu tempat seperti padang gurun, walaupun tempat itu seperti Danau Galilea yang mendatangkan badai. Tapi dia menginginkan pelayan harus mengikut. Pelayan harus berada di mana aku berada. Artinya apa? Apa yang Tuhan kita kerjakan, harus kita kerjakan juga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu harus kita lakukan juga. Tapi kenapa banyak yang gagal? Kenapa banyak yang gagal di dalam proses ini? Sekarang saudara, kalau kita bayangkan ya, biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati, baru dia akan berbuah banyak. Saat dia jatuh ke dalam tanah, sebuah benih, dia ada di dalam satu keadaan yang gelap. Benih saat dikubur di dalam tanah, itu dia tidak terlihat. Benih itu kalau punya mata mungkin dia juga tidak bisa melihat siapapun. Dan orang yang di luar tanah juga tidak bisa melihat dia. Jadi proses itu, proses pertumbuhan, proses kematian itu, proses satu proses yang pribadi sifatnya, yang harus dijalani tanpa ada orang yang melihat.
Tapi justru dalam sebuah kegelapan, sebuah proses itu sedang terjadi. Seperti bayi yang saya sempat bilang dalam kandungan, dia mungkin tidak bisa melihat, matanya tidak bisa, udah lahir aja masih belum melihat. Apalagi di dalam kandungan seorang ibu, gelap semua. Kita secara manusia zaman dulu sebelum ada USG, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita tahu ada satu benih yang baru di dalam rahim seorang ibu itu. Tuhan percayakan untuk apa? Bertumbuh, berkembang. Bagaimana dia bisa berkembang dari satu benih? Dari satu embrio menjadi satu bayi yang utuh. Itu Tuhan punya urusan, Tuhan punya pekerjaan. Kita tidak tahu. Tapi kita hanya percayakan bahwa Tuhan sudah berproses. Benih yang ada di dalam tanah, satu proses yang dalam satu kejadian. Itu gelap, saudara. Tidak ada yang melihat. Tapi banyak orang yang gagal. Kenapa? Karena dalam satu proses itu ada orang yang melihat, aduh kok tidak ada pengakuan ya. Oh kok tidak ada pujian ya. Oh kok tidak ada penghiburan ya. Oh kok tidak ada kekuatan. Kok tidak ada yang menolong, mensupport aku. Justru orang-orang yang aku harapkan untuk mensupport aku tidak mensupport aku. Justru orang yang aku harapkan mendukung aku tidak mendukung aku. Di mana ya? Mana itu semua? Katanya Tuhan baik. Mana? Katanya Tuhan menyertai. Tapi kok tidak ada? Semua yang aku harapkan tidak terjadi. Makanya banyak orang yang gagal. Benih itu dalam proses kematiannya yang sifatnya pribadi. Sifatnya antara engkau dan Tuhan saja. Tapi kita gagal. Kita menolak untuk mati akhirnya. Kita melawan itu proses. Melawan itu satu saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Semua yang dipanggil Tuhan selalu mengalami satu periode di mana dalam kehidupannya tidak ada orang yang mengetahui apa yang terjadi. Contohnya saja yang gampang, Musa. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun dia pimpin bangsa Israel keluar dari Kanaan. Yang dicatat cuma yang awal sama yang akhir. Tengahnya tidak ditulis apa yang dia kerjakan. Ada satu bagian waktu di dalam kehidupan manusia untuk apa? Tuhan berproses benih itu agar boleh tumbuh di dalam hatinya. Gimana dia bisa tumbuh? Kalau kita mau mati terhadap diri kita. Tuhan proses Musa agar dari seorang pangeran yang sombong menjadi seorang gembala yang rendah di hadapan Tuhan. Dan prosesnya 40 tahun. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mencatat, tidak penting. Tapi itu proses yang Musa jalani. Yusuf, kalau misalnya dia mendapatkan mimpi umur 17, dia menjadi Perdana Menteri umur 30, ada 13 tahun. Di mana waktu dia dibuang ke dalam sumur yang kering sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. 13 tahun, itu di mana? Dicatat sebagian waktu dia kerja di Potifar. Dicatat sebagian waktu dia ada di dalam penjara. Ahli Alkitab bilang dalam 13 tahun itu Yusuf menghabiskan lebih banyak waktu di penjara. Di penjara yang dicatat cuma dia mengartikan mimpi juru minum juru roti. Setelah itu bertahun-tahun tidak lagi dicatat. Ada satu proses yang Tuhan kerjakan di dalam hati Yusuf, di dalam hidup Yusuf. Untuk apa? Mempersiapkan dia. Saudara, kalau kita ada dalam masa seperti itu, masa di mana yang tidak ada melihat, tidak ada yang menghargai, kok tidak ada yang mengerti, kok tidak ada yang mensupport aku. Itu bukan berarti Tuhan membuangmu. Itu Tuhan menyimpan kamu. Tuhan melindungi kamu. Agar apa? Agar benih yang masih baru bertumbuh, yang masih lemah itu boleh Tuhan pelihara. Sehingga nanti waktunya, kalau benih itu sudah tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang dia mau, baru dia angkat kita. Baru dia akan nyatakan semua janjinya yang dia janjikan kepada kita. Dia genapi semua mimpi-mimpi itu. Dia tidak akan berikan kepada Yusuf satu tahta di mana dia belum mengalami satu proses. Di mana dia mengalami satu proses yang gelap di dalam penjara. Dia mengalami proses itu. Musa 40 tahun saudara. Nggak dicatat apa yang dia kerjakan. Jangankan Musa, Yesus pun. Umur 12 sampai umur 30, apa yang dicatat? Tidak ada. Tapi dalam satu proses itu disimpan oleh Bapa di surga. Untuk apa? Satu waktu dipersiapkan untuk memulai pelayanannya di muka bumi.
Itu semua dimulai dari mana? Dari satu benih yang Tuhan simpan di dalam hidup kita semua. Benih yang harus kita jaga. Benih yang kita harus biarkan bertumbuh. Bagaimana? Kalau kita mau berakar dan kalau kita mau mati terhadap diri kita sendiri. Satu ayat terakhir. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu, maksudnya Yohanes Pembaptis, bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun. Sampai saat hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kalau dalam bahasa Inggrisnya showing atau showing. Coba. Showing. Until the day of his showing unto Israel. Balik lagi ke bahasa Indonesia. Lihat, anak ini sudah bertumbuh makin kuat, makin besar, juga rohnya yang makin kuat. Tapi Tuhan bilang kamu harus tinggal di padang gurun. Padang gurun memang banyak penduduknya, tidak ada yang melihat. Ada satu proses yang Tuhan tuntut di dalam diri Yohanes Pembaptis. Sampai waktunya ia harus menampakkan diri. Kalau dalam bahasa aslinya, cuma satu ini bahasa Yunaninya. Tidak dipakai lagi di surat lain. Di eksibisi. Sudah pernah pergi ke eksibisi? Eksibisi lukisan, eksibisi apapun. Ya. Sebuah lukisan hanya dieksibisi kalau si pelukisnya bilang ini sudah selesai. Dan ini sudah sempurna. Aku mau tunjukkan. Yohanes Pembaptis seperti itu. Dia sudah makin kuat, makin besar, makin kuat rohnya. Tapi Tuhan tetap simpan di padang gurun. Sampai nanti ada waktunya. Dia akan tunjukkan. Saudara, 2 ayat yang terakhir. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur yang sangat terkenal. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dibilang di ayat sebelumnya, berbahagialah orang yang tidak duduk, tidak berdiri, tidak berjalan bersama orang fasik, bersama kumpulan pencemooh. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, dibilangnya. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air. Jadi waktu saya pikir pohon ya, bukan benih. Jadi Tuhan tunggu sampai itu benih tumbuh besar dan kuat. Baru dia ambil dan dia tanam. Dimanapun dia berada. Saudara, kembali lagi Paulus mengajarkan ayo berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kita tidak bisa mampu pahami. Yang perlu kita jalani adalah mengalami secara pribadi. Belajar mati terhadap keinginan diri sendiri. Supaya apa? Supaya benih yang Tuhan berikan itu boleh bertumbuh juga di dalam hidup kita. Ya. Demikian firman Tuhan. Kita akan nyanyi benih ilahi. Saya langsung ambil ini aja ya. Mari kita bangkit berdiri. Ada dalamku benih ilahi, benih yang hidup setiap hari. Aku membawa benih ilahi, ku biarkan ia bertumbuh. Ku disegarkan, ku disegarkan oleh firman-Nya, ku diterangi oleh kasih-Nya. Bila ku punya benih
Ya Tuhan, ini yang menjadi suara hati kami. Kami percaya apabila kami memiliki benih yang asalnya daripada Engkau, dan kami biarkan itu bertumbuh, dan kami izinkan berakar, berdasar di dalam kasih-Mu Kristus yang tidak terbatas, kami boleh memiliki hidup yang tidak terbatas. Kami boleh tetap maju. Kami tidak takut menghadapi apapun juga, karena kami percaya kasih-Mu Kristus tidak pernah gagal untuk menolong kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jiwa yang ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang melawat kebutuhan mereka. Engkau yang menilai kesungguhan hati mereka. Apa yang mereka kerjakan. Mereka yang mencari Engkau. Engkau biarkan diri-Mu ditemui oleh mereka. Mereka mencari jawaban, Engkau berikan jawaban. Mereka mencari pertolongan, Engkau menolong mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, kiranya Engkau cukupkan mereka sesuai dengan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Hamba-Mu percaya kasih-Mu yang sudah menolong mereka semua sampai saat ini akan tetap menyertai mereka sampai akhir nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terima semua firman-Mu dan kami kerjakan di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Revi yang sudah menabur firman di tempat ini. Biarlah benih firman itu terus bertumbuh dan berbuah lebat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami datang Tuhan bersujud memohon kepadamu, di mana kami pada hari ini bersyukur, berterima kasih atas benih firman yang tertanam di dalam hati kami Tuhan. Biarlah benih itu yang menguatkan kami Yesus, biarlah benih itu Tuhan yang menuntun hidup kami ke depan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau beserta dengan kami tidak usah takut dengan keadaan apapun. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Revi yang sudah memberitakan sebagian firman-Mu. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan Yesus keluarganya. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Yesus. Sekarang Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, setiap kami menabur, satu saat kami akan menuai. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian orang yang berharap kepada Tuhan. Dibaharui kuatnya setiap hari. Haleluya Yesus. Sembari persembahan dijalankan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Sekali lagi. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Saya mohon kita bangkit berdiri, nanti Ibu Gembala Melani Awandatu akan memberikan doa berkat serta doa penutup. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan di atas segala pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Benar Tuhan, dari dalam lubuk hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kalau hari ini ada dan kami boleh berkumpul beribadah kepadamu, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sepanjang ibadah ini kami boleh mendapat berkat dari kesaksian-kesaksian yang kami dengar, dari firman-Mu yang kami dengar, bahwa kasih-Mu tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami juga Tuhan Yesus mengasihi Engkau dengan apa yang ada pada kami, dengan apa yang mampu kami kerjakan Tuhan. Kami boleh mengasihi Engkau. Engkau juga yang menolong kami Tuhan dalam melewati setiap proses yang harus kami lewati. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, berikan kami ya Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melewati setiap proses dan kami boleh keluar menjadi orang-orang yang berhasil memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini, dalam setiap pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, Engkau sudah memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Dengan satu keyakinan yang sungguh kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami kembali, kami juga membawa berkat dari Engkau Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu selalu mengikat kami menjadi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.